Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ragam sikap tercela. Yang pertama adalah fitnah. Jadi, apa sih fitnah itu? Dalam percakapan sehari-hari, fitnah digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang tersebut. Padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sedangkan menurut KBBI, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah sendiri berasal dari bahasa Arab, asal katanya yaitu fatona dalam bentuk fiil yang artinya adalah cobaan dan ujian. Di dalam buku Akidah Akhlak, di situ terdapat 3 ulama yang menjelaskan apa sih fitnah itu. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar. Jadi secara garis besar kata fitnah itu mengandung makna ujian dan cobaan. Adapun fitnah yang akan dibahas pada bab ini adalah fitnah dalam bahasa Indonesia. Kata fitnah dengan berbagai macam derivasinya ditemukan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran dan menyebar di 32 surah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah adalah pada surah Al-Baqarah surat kedua ayat 191. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan." Dalam Al-Qur'an, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain. Yang pertama adalah al-ibtila atau artinya cobaan. Secara bahasa, al-ibtila berarti bencana. Sedangkan menurut Ad-Damghani, ujian berorientasi pada 2 makna, yaitu bencana dalam konsep nikmat dan bencana dalam konsep cobaan. Lalu yang kedua adalah al-imtihan atau ujian. Secara bahasa, al-imtihan berarti ujian. Sedangkan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ujian dimaksud untuk mensucikan hati dengan ketakwaan agar terhindar dari maksiat. Yang ketiga adalah al-azab. Secara bahasa, al-azab berarti siksa. Siksa adalah penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman atas perilaku yang telah diperbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rasakanlah siksaanmu itu. Inilah siksa yang dulu kamu minta untuk disegerakan." Quran Surah Az-Zariyat surat ke-51 ayat 14. Yang kedua adalah fitnah dalam Islam. Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya, karena perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain dan juga akan menyebabkan seseorang yang baik tercoreng citranya sehingga ia digunjing oleh orang lain. Berikut dampak negatif dari perbuatan fitnah. Yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran Surah Ali Imran surat ketiga ayat 61. "Mari kita bermubahalah agar laknat Allah jatuh menimpa mereka yang berdusta." Lalu yang kedua, merusak karakter dan nama baik individu lain. Lalu yang ketiga, menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Dengan adanya berbagai fitnah yang menimpa umat di negeri ini, sebagai umat Islam yang baik, hendaknya kita mempunyai cara tertentu untuk menyikapinya. Yaitu yang pertama, sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Yang kedua, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Karena sebagai korban fitnah, kita juga perlu introspeksi diri. Barangkali ada kelalaian dan kesalahan yang tak sengaja atau sengaja kepada orang lain, sehingga membuat orang lain akan berperilaku buruk kepadanya. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Selanjutnya adalah hoaks. Hoaks merupakan informasi, kabar, dan berita yang palsu atau bohong. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks diartikan sebagai berita yang bohong. Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Seringkali hoaks dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu, pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan hoaks ialah orang yang lemah imannya karena ia tetap menyebarkan hoaks meskipun mengetahui bahwa hoaks akan menimbulkan kekacauan atau karena ia tetap menyebarkan berita tanpa diklarifikasi kebenarannya dahulu. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana.
Hoaks akan menjadikan seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoaks harus benar-benar dijauhi semua orang karena hoaks memiliki dampak buruk atau bahaya. Di antaranya adalah yang pertama, menyebabkan kepanikan masyarakat. Ketika mendengar suatu kabar, harusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut sebelum menyebarkannya. Butuh usaha untuk mengatakan bahwa kabar tersebut adalah benar. Akan tetapi, banyak orang yang malas memahami kabar yang muncul. Yang kedua, meretaknya hubungan masyarakat. Dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu, beberapa orang dan kelompok lainnya akan memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Hal tersebut akan merenggangkan hubungan baik dalam masyarakat. Yang ketiga, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Seseorang yang mencintai hoaks akan merelakan waktu dan harganya mengalir dengan sia-sia. Ia mengorbankan waktu dan hartanya bukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan hanya untuk bersenang-senang saja. Dengan adanya hoaks, dia rela menyisihkan waktu dan hartanya untuk melakukan aksi yang merupakan kelanjutan dari adanya hoaks. Dan yang terakhir, dibenci oleh Allah. Allah mencintai kebaikan dan sangat membenci keburukan. Salah satunya yaitu penyebaran hoaks. Tidak akan ada kenyamanan bagi seorang yang hidupnya hanya menyebarkan kebohongan. Bagi mereka, menyebarkan kebohongan inilah dosa yang amat berat, kecuali bila mereka bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, dengan banyaknya bahaya hoaks ini, sudah seharusnya kita memerlukan cara untuk menghindari perilaku menyebarkan hoaks. Beberapa cara di antaranya, yang pertama ialah meningkatkan ketaatan kepada Allah. Lalu yang kedua, menyaring informasi. Apabila mendengar suatu informasi dari orang lain, hendaknya kita mengklarifikasi kebenaran informasi itu sebelum menyebarkannya. Dan yang terakhir, menyibukkan diri dengan hal positif. Seperti seseorang yang sibuk dengan hobinya. Ia tidak akan membuang waktunya untuk urusan-urusan lain di luar hobinya. Selanjutnya adalah adu domba. Adu domba juga disebut dengan namimah, yakni berasal dari bahasa Arab namami. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Baqawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, dan baik berupa aib ataupun pujian. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad berkata, maukah kuberitahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Sikap adu domba bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk, perselisihan akan kerap terjadi, dan saling mengejek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan. Setiap muslim disarankan untuk menjauhi sikap namimah, karena dapat membahayakan bagi umat muslim. Dan perilaku namimah ini dapat menimbulkan perpecahan dan kerusakan dalam hubungan sesama manusia, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Para ulama menjelaskan, namimah adalah penyampaian perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu yang pertama, akan mendapatkan siksa dan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan adu domba. Sikap itu akan membawa dosa dan siksa pada pelakunya dan kehancuran bagi orang-orang yang diadu domba. Selain pelaku adu domba akan mendapatkan siksa dan dosa, ia tidak ditempatkan pada surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu tidak akan bisa masuk surga orang yang suka melakukan adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dampak negatif yang kedua yaitu merupakan hamba yang buruk. Ketika kita merusak hubungan baik seseorang, berarti kita telah ingkar pada perintah berbuat baik dan menjaga hubungan. Dan perbuatan adu domba merupakan perbuatan yang akan menimbulkan hubungan manusia hancur. Yang ketiga yaitu menimbulkan sikap saling membenci. Sikap adu domba akan menghancurkan hubungan manusia. Dalam proses hancurnya hubungan manusia, sikap saling membenci akan ada sebagai perantaranya. Pengertian mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata lisan tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya.
Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan memata-matai. Perbuatan tajasus merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Oleh karenanya, kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya. A. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan sebuah peningkaran dari perintah saling mengenal, memahami, dan menjamin dalam persaudaraan. B. Hubungan harmonis akan menjadi hancur. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain akan menguak aib dan rahasia orang lain yang dijaganya. Hal itu akan merusak telinga orang yang mendengarnya dan merusak mulut dan telinga pelakunya. Dan yang terakhir, telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Seseorang yang hendak mencari kesalahan orang lain akan menggunakan inderanya untuk mencapai hasratnya. Ia akan menggunakan mata untuk mengintip celah-celah kesalahan orang lain. Ia akan menggunakan telinga untuk mendengarkan secara sembunyi-sembunyi perkataan orang lain. Dan ia akan melangkahkan kakinya kepada perbuatan yang hina tersebut. Nah, untuk menghindari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, kita dapat melakukan beberapa upaya, seperti A. Belajar berprasangka baik. Rasulullah memberikan tuntunan sebagaimana dalam hadis dari Aisyah RA, ada suatu kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah ataukah tidak." Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah bismillah lalu makanlah." Hadis riwayat Bukhari. B. Lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Orang yang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajasus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri. Sesungguhnya, orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri dan melupakan kejelekan orang lain, maka hatinya akan tentram dan tidak akan merasa letih. Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busti. C. Boleh curiga dengan adanya bukti tapi tidak patut berlebihan. Untuk membedakan antara mencari-cari kesalahan orang lain dengan sikap curiga, cermati hadis berikut. Dari Zaid bin Wahab, ia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah didatangi oleh seseorang. Lalu dikatakan kepadanya, orang ini jenggotnya bertetesan khamar. Ibnu Mas'ud pun berkata, kami memang telah dilarang untuk tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi jika tampak sesuatu bagi kami akan menindaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut bahasa, gosip atau gibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata goba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketidakan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Menurut Ibnu Mas'ud, gibah adalah menyebutkan apa yang diketahui pada orang lain. Dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Perilaku gosip dapat berubah menjadi fitnah dan hoax jika kabar itu tidak benar dan berubah lagi menjadi adu domba yang menghancurkan hubungan manusia. Perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif. Yang pertama, mendapat dosa yang lebih berat daripada zina. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Yang keempat, merendahkan derajat manusia. Batas dikatakan gosip atau gibah adalah membicarakan sesuatu yang terdapat pada orang lain yang tidak akan menyukai pembicaraan tentangnya.
pembicaraan itu misalnya yang pertama, pembicaraan yang berkenaan dengan kekurangan tubuhnya. Misalnya menyebutkan bahwa orang itu penglihatannya rabun atau sifat-sifat lain yang sekiranya tidak disukai untuk dibicarakan. Yang kedua, pembicaraan yang berkenaan dengan keturunan. Misalnya menyebutkan bahwa ayahnya adalah seseorang yang fasik, seorang yang struktur sosialnya rendah, atau sebutan-sebutan lainnya yang tidak disukai jika dibicarakan. Yang ketiga, pembicaraan yang berkenaan dengan akhlak. Misalnya menyebutkan bahwa orang itu kikir, congkak, sombong, atau sifat lain yang tidak disukai jika dibicarakan. Yang keempat adalah pembicaraan yang berkenaan dengan masalah agama. Misalnya menyebutkan bahwa orang itu adalah pencuri, pendusta, peminum alkohol, atau sebutan-sebutan lain yang tidak disukai jika dibicarakan. Yang terakhir adalah pembicaraan yang berkenaan dengan urusan dunia. Misalnya menyebutkan bahwa orang itu berbudi pekerti rendah, menganggap remeh orang lain, tidak pernah menganggap hak orang lain pada dirinya, dan sebutan-sebutan lain yang tidak disukai jika dibicarakan. Untuk menghindari perilaku gosip, Imam Ghazali membagi dua cara, yaitu secara garis besar dan secara terperinci. Adapun secara garis besar, kita harus menanamkan keyakinan bahwa gosip yang dilakukan akan menghadapi murka Allah. Gosip akan menghapus segala kebaikannya di akhirat, dan penggosip ialah menyerupai orang yang memakan bangkai dan memahami bahwa lebih baik diam daripada berkata buruk. Secara terperinci adalah dengan memperhatikan sesuatu yang mendorong seseorang melakukan gosip. Beberapa cara terperincinya adalah dengan terapi perkataan yang baik. Contohnya mengatakan, aku bukan orang yang suka membicarakan orang lain. Perbuatan itu tidak bermanfaat. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat seperti itu. Dan juga berada di lingkungan yang bersih dari gosip.